Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana lembaran baja dapat diproses hingga menghasilkan baja dengan kekuatan yang tinggi, kemudian cukup ringan di berat dan dapat menyerap energi sehingga bisa dimanfaatkan untuk bodi mobil. Dapatkah kita juga membuat material atau sirkuit elektronik yang fleksibel dan juga ringan dengan menggunakan plastik? Terus apa juga itu smart material atau material pinter? Terus juga apa itu semikonduktor? Pada bab kali ini kita akan mencoba menelaah lebih lanjut mengenai beberapa pertanyaan tadi yang notabene masih dalam rumpun ilmu material science atau ilmu bahan. Pada ilmu bahan itu merupakan ilmu yang interdisiplin ya. Jadi bisa digunakan untuk menemukan material baru atau mengimprove material yang telah ada sebelumnya. Di sini ada beberapa kosakata seperti komposisi yang merupakan unsur kimia pembentuk dari suatu material, kemudian ada structure atau struktur yang akan mendeskripsikan mengenai susunan dari atom, pada juga bisa susunan atom pada different atau level yang berbeda. Terus kemudian ada juga sintesis dan processing dari material baru. Sintesis merupakan gimana sih material tersebut dibuat dari bahan alamnya atau dari bahan alam hingga menjadi produksinya hingga bisa kita pakai. Itu tadi sintesis dan processing. Dan hal yang paling penting di sini adalah kita bisa mengkorelasikan hubungan antara sifat dari material dan performanya. Bahan padat biasanya dikategorikan menjadi 3 komponen utama, yaitu logam, keramik, dan polimer. Kategori tersebut didasarkan pada unsur kimia pembentuk dan juga struktur dari atom. Selain ketiga kategori yang telah saya sebutkan sebelumnya, masih ada beberapa lagi, yaitu semisal komposit yang merupakan kombinasi dari 2 atau lebih material yang berbeda. Kemudian ada lagi material maju yang aplikasinya biasanya pada semikonduktor, biomaterial, smart materials, dan nanomaterial. Beberapa material yang telah disebutkan pada slide sebelumnya ini memiliki karakteristik sifat mekanik yang berbeda-beda. Jadi dalam pemilihannya tidak serta-merta kita memilih langsung menghajar aja, saya pilih yang ini untuk digunakan pada aplikasi X gitu. Kita tidak boleh langsung mengajar seperti itu. Jadi kita ada beberapa pertimbangan yang salah satunya di sini adalah kekuatan. Jadi diagram ini pada slide ini merepresentasikan kekuatan pada beberapa jenis material. Khusus untuk keramik di sini besarnya kekuatan ini dihitung dengan menggunakan pengujian tekan atau compressive stress. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa polimer memiliki kekuatan paling rendah di antara yang lainnya, di antara keramik, komposit, dan logam. Sedangkan logam memiliki kekuatan yang paling tinggi, yaitu dari batuan kobalt. Sedangkan kekuatan tertinggi untuk komposit di sini ada karbon dan epoksi. Kemudian untuk keramik itu SiC atau silicon carbide. SiC ini biasanya kita temukan pada kertas amplas. Kemudian untuk polimer adalah PEEK. Mari kita bahas kategori yang pertama, yaitu adalah logam. Jadi logam di sini merupakan terdiri dari unsur logam, contohnya adalah besi, aluminium, tembaga, titanium, emas, nikel, dan lain sebagainya. Dan biasanya juga ada beberapa unsur non-logam seperti karbon, nitrogen, oksigen, tetapi unsur non-logam di sini dijaga jumlahnya tidak terlalu besar, jadi relatif
kecil. Secara karakteristiknya, untuk material ini relatif kuat, kaku, dan juga ada beberapa yang ulet. Dan material logam ini memiliki ketahanan terhadap patah yang cukup baik. Selain itu juga, untuk material logam merupakan material yang memiliki konduktivitas yang baik, atau dia mudah untuk mengantarkan listrik, kemudian panas, dan biasanya tidak transparan terhadap cahaya. Dan beberapa logam seperti besi, kobalt, dan nikel memiliki sifat magnetik yang cukup baik, yang sangat baik bahkan. Selanjutnya adalah keramik dan gelas. Jadi di sini keramik ini merupakan senyawa yang terbentuk antara unsur logam dan non logam. Biasanya membentuk oksida, nitrida, dan karbida. Contohnya untuk material keramik ini biasanya contohnya adalah aluminium oksida atau alumina, yaitu Al2O3, kemudian silikon dioksida atau SiO2, kemudian silikon karbida atau SiC, dan silikon nitrida Si3N4, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk sifat mekaniknya, material keramik ini relatif kaku dan juga kuat. Dan biasanya untuk material keramik ini dia sangat keras. Untuk kelemahannya sendiri, kebanyakan material keramik ini brittle atau getas, jadi kurang ulet ketimbang logam, dan biasanya cukup mudah untuk patah. Selain itu juga, material keramik biasanya bersifat insulatif, atau dia tidak mudah untuk menghantarkan listrik, panas, dan biasanya tahan terhadap temperatur yang sangat tinggi dan lingkungan yang buruk. Jadi dia tahan terhadap temperatur tinggi dan lingkungan yang sangat tidak mendukung ya. Jadi misalnya biasanya juga saya sebutnya lingkungan yang buruk, dan dia bisa tahan ketimbang logam dan polimer. Selain itu juga, material keramik ini biasanya bersifat insulatif, atau dia tahan tidak mudah mengantarkan panas dan juga listrik, dan lebih tahan terhadap temperatur yang lebih tinggi. Untuk aplikasinya sendiri, seperti yang kita tahu bahwa keramik secara tradisionalnya bisa dibuat untuk batu bata, terus kemudian untuk tegel rumah, dan yang lain-lain sebagainya. Tetapi untuk keramik yang maju atau advanced ceramics biasanya digunakan untuk komputer chip, kemudian sensor dan aktuator, kapasitor, busi, induktor, dan insulasi elektrik lainnya. Ada juga yang keramik yang digunakan untuk thermal barrier coating, yaitu pelapis pelindung logam pada suatu turbin. Biasanya digunakan untuk mesin pesawat terbang dan lain sebagainya. Kaca, di sini kaca merupakan material amorfus, tapi tidak selalu ya. Jadi dan kebanyakan dibuat dari silika. Kenapa dikatakan amorfus? Di sini gelas atau kaca dikatakan amorfus karena susunan atomnya tidak teratur. Mungkin akan dijelaskan pada video selanjutnya. Contoh yang paling banyak kita ketahui adalah jendela di rumah kita, kaca mobil. Tetapi yang ada penggunaan kaca advance glassnya atau advance ceramiknya, yaitu di industri fiber optik. Untuk gelas seramik sendiri, yang paling terkenal adalah produksi dari Zero-Dur, di mana digunakan untuk membuat lensa untuk teleskop yang sangat besar. Biasanya contohnya adalah teleskop Hubble. Untuk proses pembuatan dari kaca dan keramik kaca sendiri, ini biasanya kita dilelehkan, kemudian dilakukan penuangan atau proses pengecoran. Polimer terdiri dari senyawa organik yang secara kimia terdiri dari karbon, hidrogen, dan beberapa unsur non-logam lainnya seperti oksigen, nitrogen, dan silikon. Biasanya untuk polimer sendiri dia akan tersusun atas rantai
karbon yang sangat panjang, dan dimana contohnya di sini yang cukup familiar adalah polyethylene, PE, nilon, polyvinyl chloride atau PVC, polikarbonat, polistiren, dan karet silikon. Polimer memiliki densitas yang rendah dan karakteristik atau sifat mekaniknya itu berbeda dengan halnya logam dan keramik, di mana polimer tidak sekokoh dan sekuat logam dan keramik. Selain itu juga beberapa polimer biasanya sangat ulet dan mudah dibentuk. Kebanyakan polimer itu tidak reaktif terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah komposit. Di sini komposit merupakan material yang terdiri dari 2 atau lebih material yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu logam, kombinasi antara logam, keramik, dan polimer. Tujuan dari komposit ini sendiri adalah bisa mendapatkan sifat gabungan atau kombinasi sifat dari logam, keramik, dan polimer tadi. Tapi ada juga komposit yang terbentuk secara alami, seperti contohnya adalah kayu, terus kemudian tulang. Tetapi untuk komposit sendiri yang sering dideskripsikan ini merupakan material yang dibuat oleh manusia atau sintetik material. Jadi termsnya atau kata-kata komposit ini adalah human made composites ya. Salah satu contoh dari komposit sendiri adalah yang paling banyak atau cukup familiar adalah fiberglass, di mana pada fiberglass ini menggunakan small glass fibers ya, atau yang dikombinasikan dengan polymeric material, contohnya adalah epoxy dan polyester. Untuk glass fiber sendiri di sini memiliki sifat yang kuat dan kaku, tetapi kelemahannya di sini adalah brittle atau mudah patah. Sedangkan polimer sendiri itu memiliki sifat yang fleksibel. Dan hasil akhir dari komposit fiberglass ini nantinya yang akan didapatkan adalah sifat yang relatif kaku, kemudian kuat, dan juga fleksibel. Mungkin tambahannya adalah densitas yang rendah. Contoh yang lainnya dari komposit ini sendiri adalah CFRP atau Carbon Fiber Reinforced Polymer, di mana serat karbon ini ditanamkan pada suatu polimer. CFRP sendiri itu memiliki sifat yang kaku dan juga lebih kuat daripada glass fiber reinforced materials, tetapi tentunya harganya yang relatif lebih mahal. Komposit CFRP ini banyak sekali digunakan untuk komponen pesawat terbang dan juga industri luar angkasa. Selain itu juga banyak digunakan untuk peralatan olahraga seperti sepeda, golf, terus kemudian raket tenis, snowboard, ski, dan yang paling baru untuk bumper pada suatu mobil. Klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan dari fungsinya. Yang pertama di sini pada penerbangan. Jadi untuk penerbangan sendiri material pertama kali yang digunakan adalah material yang ringan, yaitu kayu dan paduan aluminium. Nah, kalau kalian tahu kisah dari Wright bersaudara, pada sejarah penemuan dari pesawat mereka menggunakan kayu dan paduan aluminium ini tadi. Dan untuk industri penerbangan sekarang dan juga industri luar angkasa tentunya ini banyak sekali pakai paduan aluminium, kemudian ada juga beberapa yang pakai plastik, terus silika, dan juga komposit karbon atau CC composites, superalloy, dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah dari biomedical. Jadi untuk tulang kita, gigi kita itu biasanya terbentuk secara alami dari material keramik yang dinamakan hidroksiapatit. Dan biasanya untuk ketika ada atau ketika kita telah
setelah mengalami surgery atau operasi, ada beberapa kayak pen gitu ya, itu yang digunakan tidak lagi hidroksiapatit, tapi yang umum sekarang adalah menggunakan paduan dari titanium dan stainless steel yang non magnetik. Oleh karena itu, kenapa kok harga pen untuk setelah operasi itu menjadi sangat mahal. Untuk material elektronik material sendiri yang paling banyak atau lagi booming sekarang adalah semikonduktor yang terbuat dari silikon, dan biasanya silikon tersebut digunakan untuk membuat IC dan untuk komputer chip atau chip komputer. Sedangkan untuk membuat kapasitor biasanya menggunakan barium titanat atau PaTiO3, kemudian tantalum oksida atau Ta2O5, dan banyak lagi yang lainnya. Terus kemudian ada material superkonduktor. Jadi superkonduktor ini digunakan untuk membuat magnet yang powerful. Jadi yang banyak kita ketahui bahwa tembaga, aluminium, dan beberapa logam yang lainnya itu merupakan konduktor yang baik untuk transmisi daya dan juga pada suatu mikroelektronik. Sedangkan pada industri energi biasanya contohnya adalah industri nuklir. Jadi banyak menggunakan material seperti uranium dioksida dan juga plutonium sebagai bahan bakarnya. Kemudian masih tidak terlepas dari industri nuklir ada seperti kaca dan juga stainless steel yang digunakan untuk handling material dari material nuklir tersebut dan memanage limbah radioaktif. Sedangkan pada sisi baterai atau energi yang menggunakan baterai dan fuel cells namanya yang modern sekarang, itu banyak menggunakan material keramik seperti zirconia dan beberapa polimer. Jadi penelitian mengenai baterai sampai sekarang masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan, karena yang diperlukan sekarang adalah baterai yang cukup ringan dan juga tahan lama dan tentunya portable ya. Untuk klasifikasi yang berdasarkan fungsi yang lainnya adalah material magnetik. Jadi material magnetik ini sangat banyak sekali digunakan aplikasinya, yaitu terutama pada komputer, dimana kalau kita lihat hard disk, kemudian kaset video, dimana terbuat dari beberapa material keramik, logam, dan polimer. Contohnya di sini adalah partikel yang spesial dari besi oksida besi, Fe2O3. Biasanya sebutannya gamma Fe2O3. Gamma Fe2O3 ini didepositkan pada substrat polimer untuk membuat kaset audio. Untuk hard disk dari komputer sendiri banyak menggunakan paduan logam yang berbasis pada kobalt, platinum, tantalum, kromium atau Cu, Bt, Ta, dan Cr. Sedangkan untuk komunikasi atau wireless communication itu banyak menggunakan logam magnetik yang berbasis nya besi. Sedangkan pada industri trafo itu banyak menggunakan logam dan silikon ya untuk membuat core-nya itu yang ada komponen di dalam trafo. Selanjutnya adalah untuk industri fotonik atau optical ya, atau photonic or optical materials, biasanya menggunakan silika, yang paling banyak ya silika ini untuk optical fiber. Jadi lebih dari 10 juta kilometer optical fiber sekarang itu telah terinstal di seluruh dunia. Dan material optik ini sendiri ini digunakan untuk membuat detektor semikonduktor dan juga laser pada sistem komunikasi yang berbasis fiber optik. Dan laser yang digunakan ini berbasis pada material alumina dan yttrium aluminium garnet atau YAG.
Untuk amorphous silicon sendiri itu banyak sekali digunakan untuk komponen solar cell atau sel surya dan fotovoltaik. Sedangkan untuk polimer ini, kalau kalian lihat layar LCD kalian atau punya TV atau layar komputer yang LCD itu banyak menggunakan liquid kristal. Nah, ini bahan dasarnya adalah polimer. Selanjutnya adalah smart material atau material pintar. Jadi apa sih smart material ini? Jadi smart material ini material yang dapat merespon atau merasakan stimulus eksternal seperti perubahan temperatur dan juga adanya tekanan, terus kemudian perubahan adanya kelembapan dan lingkungannya, kimia lingkungan. Dan biasanya smart material ini terdiri atau berbasis pada sistem yang terdiri dari sensor dan aktuator. Untuk contohnya adalah lead zirconium titanate atau PZT dan shape memory alloy. Jadi paduan shape memory. Kemudian yang terakhir adalah structural materials atau material structure. Nah, ini pasti kita sudah banyak mengetahui bahwa material struktur ini biasanya sih terdiri dari baja, beton, komposit untuk membuat suatu bangunan ataupun jembatan. Jadi yang paling penting untuk pemilihan dari material struktur ini sebenarnya adalah kombinasi dari kekuatan, kekakuan, dan toughness, ketangguhan. Jadi, pada beberapa kondisi yang berbeda, termasuk dari karena adanya pengaruh temperatur dan pembebanan. Baik, sekian dulu untuk video pada kali ini. Jangan lupa untuk menyimak video selanjutnya mengenai sifat mekanik dari material. Terima kasih.